Kalau saya dengarkan ajaran Buddha ini, seakan-akan dia selalu menyoroti dari sisi abu-abunya hidup. Tapi kalau kita lihat karena kenyataan hidup memang seperti itu. Bagaimana Bante? Sang Buddha tidak menolak kalau hidup itu ada senangnya, ada bahagianya. Hidup itu ada senangnya, betul. Kalau nggak ada senangnya, tidak mungkin makhluk hidup ini sampai sedemikian rupa melekati kehidupan. Permasalahannya hanya kebahagiaan, kesenangan yang ada dalam hidup itu, diwarnai oleh derita. Baik karena perbuatan buruk yang memberikan buah yang menyakitkan, atau buah perbuatan baik yang mendatangkan kekecewaan. Apa kekecewaan perbuatan baik? Apabila buah dari perbuatan baik yang sudah dilakukan itu habis masa waktunya. Muncul kekecewaan dan apa? Harus buat lagi dan buat lagi. Kapan selesainya? Tidak ada selesainya. Tidak ada ujungnya. Seperti apa? Seperti yang namanya arah. Arah apa saja. Dicontohkan misalnya si A sama si B. Si A menantang si B. B, kamu percaya enggak bahwa yang namanya arah itu benar ada atau tidak? Timur, barat, selatan, utara. Oh, tentu ada. Kalau tidak ada, bagaimana kita bisa menggunakan, bisa menyebut timur, barat, selatan, utara. Baik kalau begitu. Saya punya harta sekian, villa saya ada 3. Apa banyak sekali, semuanya menjadi milik kamu. Saya tolong diambilkan arah timur 1 saja. Oh, baik. Ya, tanpa pikir panjang si B langsung menanggapinya. Dia kemudian karena yang dicari adalah arah timur, dia menghadapnya kemana? Ya, untuk mencari arah timur ini menghadapnya kemana? Ya, ke arah matahari terbit ke timur. Bagus. Soalnya tidak mungkin mengarah ke sebaliknya kan? Jadi dia mengarahkan diri ke arah timur, mulai melangkahkan kakinya. 100 langkah, 1000 langkah, 1.000.000 langkah, dia lebih timur dan lebih timur dari tempat sebelumnya. Memang sih lebih timur. Lebih timur itu tidak disangkal, tetapi timur tetap ada padanya di depan sana. Dia harus berjalan untuk mencari si timur itu. Lautan dia seberangi, gunung dia karungi, ya kayak puisi ya. Sampai pada titik awal bumi itu bulat. Di titik awal janjian sama si A tadi. Mana itu? Masih. Mungkin putaran yang kedua nanti. Sampai beberapa putaran, ya. Timur selalu ada, dan selalu ada. Demikian pula menganggap kesenangan indrawi, tetes manis di depan sana itu dikejar. Yang dia kira itu tetes manis yang terakhir, yang setelah itu tidak akan ada rasa haus lagi yang harus memerlukan tetes manis. Kesenangan indrawi dikejar satu kehidupan habis sampai lahir lagi seperti si B itu, muter lagi satu putaran. Kelahiran ini berlangsung mulai dari kecil, menikmati nafsu indera sampai dewasa, sampai tua, muter satu putaran hidup, lahir lagi jadi bayi lagi, untuk kembali lagi mencari kesenangan indrawi lagi. Dan sudah berapa kali, tidak terhitung
satu makhluk mulai sejak kapan dia lahir. Begini keadaan kesenangan nafsu indrawi. Kalaupun seseorang dalam rangka mencari kesenangan-kesenangan itu secara murni bisa mengupayakan hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, yaitu dengan berbuat baik, ini sendiri juga melelahkan, capek, dan semestinya menjadi bosan dengan keberadaan itu. Dan pada kenyataannya tidak setiap orang, jangankan yang tidak nyadar, yang tidak paham, yang nyadar, yang paham pun akan perbuatan buruk, perbuatan baik, yang buruk ke penderitaan, yang baik ke kebahagiaan, itu pun masih belum bisa konsisten untuk selalu berbuat hanya yang baik-baik saja. Ada keburukan yang dia lakukan yang dia sadari itu adalah penderitaan sebagai akibatnya. Apalagi mereka yang tidak paham, yang tidak mengerti baik buruk, apa itu baik, apa itu buruk, apa itu nibbana, dibungkus daun lontar apa daun pisang, nggak mengerti apa itu sila. Ya. Oleh orang-orang bijaksana keberadaan sedemikian ini, kalaupun kebaikan itu dilakukan, yang dilakukan hanya kebaikan, kebaikan ini kalaupun menghasilkan kebahagiaan punya sifat yang tidak kekal juga, satu ketika akan habis, dan konsekuensinya harus mencari lagi, dan mencari yang tidak ada ujungnya ini adalah upaya yang melelahkan, capek, dan semestinya menjadi bosan dengan itu. Dan inilah para bijaksana kemudian mengapa beliau itu menjadi bosan, menjadi capek, yang tidak mudah untuk mengerti bahwa hidup yang ada kesenangan ini membuat seseorang menjadi capek, menjadi lelah, menjadi bosan. 4 kebenaran mulia bukan hal yang gampang untuk dimengerti. Hidup adalah derita, hidup ini ada penderitaan, tidak gampang. Melalui pemikiran, melalui kebijaksanaan yang mendalam, sehingga Sang Buddha sendiri mengetahui bahwa 4 kebenaran mulia bukan dhamma, bukan ajaran yang gampang untuk diterima oleh para berumah tangga. Apabila harus beliau anggap perlu untuk menyampaikan, untuk mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada berumah tangga, beliau mengawalinya dengan satu khotbah lagi yang disebut dengan Anupubikata. Apa itu? Ceramah uraian dhamma secara bertingkat, dimulai dengan mengerti, memahami apa makna, apa tujuan, apa manfaat dana, apa makna, apa manfaat, apa tujuan sila. Dari dana dan sila ini seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan indrawi ini punya sifat yang tidak kekal, habis, dan harus bangun, harus buat, harus mulai lagi. Dan berputar seperti ini melelahkan. Sisi buruk dari menyenangi kesenangan-kesenangan indrawi adalah seperti ini. Semakin dituruti semakin menuntut, semakin lama semakin membengkak besar, tidak ada ujungnya. Dan antara upaya yang dikerahkan dengan hasil yang didapat tidak timpal. Hasilnya hanya sedikit, upaya yang harus dikerahkan terlalu banyak. Karena mengerti hal seperti ini, para bijaksanawan kemudian menamai kehidupan ini diwarnai derita dan bosan, tidak mau. Tapi untuk sebagian besar orang, karena tingkatan kebijaksanaannya masih terbatas, apa mau dikata, tidak bisa melihat sebagaimana yang para bijaksanawan lihat. Masih menyenangi, masih mau mengejar, masih mau melekati kesenangan indrawi ini. Nah, para bijaksanawan kemudian berhenti mengejar nafsu indrawi, balik melihat
melihat sesuatu yang bijaksana demi menghancurkan nafsu indrawi ini. Punya pandangan yang berbeda, mengubah cara pandang, punya pandangan yang benar, tidak punya pandangan keliru, yaitu dengan mengejar nafsu indrawi. Sebaliknya justru stop, menghentikan nafsu indrawi, mengubah cara pandang, punya pengertian-pengertian yang benar, cara pandang yang benar. Sebagaimana si B tadi, balik kepada si B yang terus berjalan ke timur tidak akan menemukan jalan timur, arah timur, tidak bisa menggenggam. Andai dia mengubah cara pandang dia, semestinya dia bisa mendapatkan arah timur. Yang jika dia si B ini yang tadinya menghadapkan diri ke arah timur, coba balik menghadap ke arah barat, mengubah cara pandangnya. Di saat dia tepat menghadap ke barat, di situ arah timur telah ada pada dia. Soalnya dia berada di tempat yang paling timur. Sebelah depan barat lagi, sebelah depan lagi lebih barat lagi. Tepat di ujung tumitnya, di belakang itu adalah yang paling barat. Kalau itu dipotong, dibentangkan begitu, betul ya? Dia yang paling barat, dia sudah menemukan timur. Bagaimana? Harus berhenti dan kemudian mengubah cara pandang. Jangan dituruti timur itu. Berhenti dan ubah cara pandang. Nanti ketemu itu si timur. Tidak mudah memang. Oh, lautan indah. Oh, pegunungan yang indah. Yang benar. Kalau hutan indah, nanti dibawa ke hutan sendirian ya seberapa mengerikannya. Gunung-gunung yang indah, coba berada di sana. Betul-betul indah tidak? Lautan indah, coba diajak itu dibawa ke sana sendirian. Mana indahnya? Bulan indah, ya ketahuan sudah indahnya bulan. Setelah astronot ya tiba di sana. Oh, ya. Apa yang indah? Petani lebih-lebih lagi tidak pernah melihat sawah-sawah itu indah. Hanya orang kota aja yang sesekali pergi lihat sawah, lihat ladang, lihat tanaman. Oh, indahnya. Demikian pula petani kalau pergi ke kota. Oh, indahnya kota ini. Ya. Hanya karena tidak terbiasa dengan apa yang dia lihat. Tetapi betulkah kota itu indah, gemerlapan? Oh, mengerikan banget. Lampu-lampu, suara-suara. Nah, jangan dipikir itu gemerlapan itu serba. Ya memang sih mendorong kita untuk tertarik dan untuk datang ke sana. Tapi itu seperti apa? Seperti lampu-lampu untuk serangga-serangga. Serangga itu begitu melihat cahaya, bagaimana? Diserbu, gak peduli itu adalah api unggun. Lampu tempel. Begitu lihat cahaya langsung saja masuk. Bagaimana setelah menyerbu si lampu? Api. Mati. Demikian pula kalau orang tidak jeli, tidak cerdas, tidak jelas. Bahwasanya lampu-lampu gemerlapan, suara-suara yang juga gemerincing di kota-kota itu semua adalah pemicu untuk bisa tenggelam ke nafsu-nafsu indrawi. Dan menjadi apa? Diikat. Nanti ya ujung-ujungnya mereka itu yang ingin mendapatkan untung dari siapapun yang akan datang ke sana. Betul ya? Sebetulnya itu hanya picuan saja. Kita menganggapnya lampu, suara, warna-warni itu begitu gemerlapan menarik hati, begitu indahnya. Tapi indahnya itu apa? Harus ditebus dengan kerugian-kerugian. Titik indahnya di mana?
harus dengan jeli menyelidik, jeli meneliti. Memang sepintas kok negatif ya, tapi itu sepintas saja, bukan pemikiran yang mendalam. Kalau mau ditilik mendalam, tidak ada indahnya, tidak ada positifnya, tidak ada bahagianya. Sejauh apa juga kata batin itu telah mewakili makna kata nama dalam agama Buddha. Terlalu kabur sebetulnya. Bagaimanapun, ya, kalaupun kata batin ini dari bahasa yang bukan asli bahasa Pali, yang digunakan dalam bahasa asli agama Buddha, akan tetapi dengan pemaknaan baru, harus dimaknai dengan ya batasan makna kata yang baru. Nah, tetap juga memungkinkan untuk dipakai. Tetap juga memungkinkan untuk dipakai. Jadi untuk sesuatu yang ada di dalam tubuh, yang namanya kehidupan ini, ada tubuh, ada rupa, dan ada nama. Nama ini, nah dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan batin. Batin dan jasmani, nama dan rupa. Nah, keberadaan nama ini bukan jiwa, bukan roh, ya, bukan sesuatu yang ada inti yang kekal, tidak. Meskipun bertumimbal lahir. Tumimbal lahir ini, ya sebetulnya tumimbal lahir ini ada dua jenis. Tumimbal lahir yang betul-betul tumimbal lahir dari kematian dari tubuh ini, kemudian setelah mati muncul kesadaran di tubuh lain, atau nah tumimbal lahir yaitu muncul kesadaran di tubuh yang sama. Dikatakan bahwa pikiran itu, nah sebetulnya lahir mati itu sangat banyak sekali, cepat sekali. Ya, yang sedang kita ada ini sebetulnya sudah melewati pikiran atau batin yang muncul, yaitu hidup, lahir, dan padam atau mati. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati terus. Tumimbal lahir terus. Sedang bertumimbal lahir. Jadi padamnya ini, setelah padam masih ada kekuatan karma yang mendorong sehingga menyebabkan munculnya nama rupa baru. Ya, silakan untuk kembali berlatih. Kalau hujan, ya mungkin meditasi jalan di sekitar tempat yang tidak kena hujan. Silakan berlatih kembali dengan menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kegairahan, menumbuhkan semangat dalam berlatih. Malam hari ini sesi yang terakhir untuk acara kita. Apa yang didapat tidak banyak, hanya 2 hari. Jangan menjadi kecewa kalau bukan hal aneh. Para pertapa itu melewati waktu-waktu bermeditasinya itu bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Kita mengharapkan 2 hari untuk mendapatkan ya sesuatu yang istimewa, ya alangkah bermimpinya kita. Dan lagi pula pertemuan ini ditekankan pada sesi pemberian kejelasan dasar-dasar mengenai pengembangan batin yang jangan sampai kita
telah merasa bermeditasi dan kadang terlalu jauh sudah kita berlatih, ternyata ketahuan belakangan, oh belum sempurna apa yang kita ketahui, atau bahkan tidak sempat sampai mengetahuinya kalau keliru. Terus bermeditasi sebagaimana yang ya telah dijalankan, dan itu yang sebenarnya adalah masih perlu perbaikan lagi. Jangan disayangkan. Jadi pertemuan ini sengaja memampatkan sisi teori, sisi dasar-dasar pengertian. Malam ini saya akan menyampaikan ulasan tentang meditasi objek cinta kasih. Umumnya kita dengan meditasi objek cinta kasih ini telah mengetahui secara menyeluruh ada pattern, patron, patokan, yaitu mengucapkan kalimat Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sebelum saya mau melanjutkan penjelasannya, saya akan lemparkan dulu dua buah pertanyaan. Pertama adalah pernyataan semoga semua makhluk berbahagia itu apakah tidak termasuk pernyataan yang takhayul? Mengapa ditanya begitu? Ya, ditanya begitu. Memang dengan pernyataan seperti itu, Anda menyatakan seperti itu, apakah benar bisa semua makhluk berbahagia karena ucapan Anda? Memang siapa Anda? Kalau tidak bisa, mengapa Anda mengucapkan? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, semoga semua makhluk hidup, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, saya sengaja menghindari kata hidup. Soalnya ada yang berseloroh. Ya, semua makhluk ya sudah pasti hidup. Kalau makhluk mati namanya mayat. Semoga semua makhluk berbahagia. Berbahagia yang seperti apa? Tolong dijelaskan. Bahagia itu banyak sekali sebabnya. Dari berdana juga bisa berbahagia. Dari bisa makan enak juga berbahagia. Dari ketemu dengan orang yang dicinta juga bisa berbahagia. Dari bisa nempeleng orang karena benci, greget, terus kemudian bisa melampiaskan emosi dengan sempurna, rasanya bahagia juga. Dari melakukan keburukan-keburukan, pelanggaran sila, mencuri, membunuh, berbohong, berhasil, sebagian orang dengan tindakannya itu mencapai kebahagiaan. Betul apa benar? Seperti apa kebahagiaan yang, apakah sembarang saja kebahagiaan itu, asal bahagia? Ya sudahlah, tidak peduli bahagia yang seperti apa, pokoknya senang saja. Entah itu kebahagiaannya itu karena bisa makan enak, atau kebahagiaannya itu karena telah berhasil nyolong, berhasil melakukan keburukan-keburukan, tidak peduli. Padahal sebagai upasaka, upasika permata menurut Sang Buddha, itu adalah seseorang yang
memiliki keyakinan kepada Tiratana, yakin kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Selain itu juga teguh dalam merawat sila, nilai-nilai kemoralan. Ada 5 disebut dengan Pancasila. Nah, maksudnya adalah bahwa seseorang dalam rangka merawat sila ini tidak membunuh sendiri. Maksudnya tidak melakukan sendiri, membunuh atau melakukan pelanggaran sila yang lain. Contohnya saja membunuh saja. 1. Dan juga tidak menyuruh membunuh. Termasuk juga pelanggaran yang lain. Melakukan sendiri tidak, menyuruh juga tidak. Dan 1 lagi, tidak senang atas perbuatan pembunuhan yang seseorang lakukan. Ini yang ketiga, ini yang mungkin jarang kita dengar. Tidak menjadi senang atas tindakan pembunuhan yang seseorang lakukan. Ya, mungkin kita melaksanakan sila, tidak membunuh, menyuruh membunuh juga tidak. Tapi begitu tetangga nyembelih ayam sudah mulai senang ya. Wah, bakal dapat ya, garang asem ayam. Nah, ini adalah kriteria upasaka upasika permata. Upasaka upasika banyak, ya tidak semua upasika upasaka permata semuanya disebut sebagai upasaka upasika permata. Upasaka upasika permata itu apabila selain memiliki keyakinan kepada Tiratana juga bisa merawat sila dengan baik dengan 3 kriteria itu. Kalau biasa upasaka upasika, cukup dengan yakin pada Tiratana. Untuk urusan sila, sebagian melaksanakan tapi tidak sempurna, sebagian separuh-separuh melaksanakan, sebagian bahkan belum mampu melaksanakannya. Tetapi tetap punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Itu juga termasuk sebagai upasaka upasika sudah. Nah, di sini kalau kriteria sebagai upasaka upasika permata saja tidak nyampe, bagaimana kita dikatakan memancarkan cinta kasih, yaitu turut berbahagia atas tindakan buruk yang seseorang lakukan. Tentunya bukan, sudah pasti bukan. Nah, ini adalah 2 pertanyaan. Pertama adalah, bukankah pernyataan itu sebuah pernyataan yang takhayul? Yang kedua, kebahagiaan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Cinta kasih. Kata cinta kasih ini adalah kata baru, istilah baru maksudnya. Sebelumnya sudah ada kata cinta dan kata kasih, dan menjadi sebuah kata majemuk. Dan sepertinya dimaknai khusus oleh komunitas umat Buddha. Oleh karena setelah tergabung menjadi kata cinta kasih ini, maknanya sudah berbeda dari makna kata yang aslinya, yaitu kata cinta dan kata kasih. Kata cinta itu apa? Cinta itu menyenangi, cinta itu melekati, cinta itu mencengkeram, cinta itu tidak ingin melepas. Betul ya? Itu cinta. Sedangkan kasih, sami mawon, kekasih, orang yang dikasihi, orang yang disayang,
Orang yang disayang, orang yang dikasihi juga sama dengan orang yang dicinta itu. Hanya setelah dipadukan menjadi sebuah kata majemuk, cinta kasih, nah, dan digunakan untuk menerjemahkan kata meta dalam bahasa Pali menjadi punya arti tersendiri. Cinta kasih di sini kalau berdasarkan arti kata meta adalah satu keberadaan batin yang bebas dari membenci. Atau dengan kata lain, meta atau cinta kasih adalah satu keberadaan batin yang disertai dengan pengharapan baik. Di sini tampak bahwa makna kata awal, kata cinta dan kata kasih, setelah digabung menjadi kata cinta kasih ada sedikit perbedaan, bukan sedikit, banyak. Pengertian meta dalam hal lain lagi apabila ditelusuri dari unsur yang lain. Nah, kata meta itu artinya adalah nilai-nilai persahabatan. Bagaimana kita kalau dikatakan mengembangkan cinta kasih, menunjukkan cinta kasih, kita menganggapnya sebagai sahabat, sebagai teman. Meta ini artinya nilai-nilai persahabatan atau persahabatan itu sendiri. Kalau meta itu persahabatan, sahabat itu apa dalam bahasa Pali? Mita menjadi meta itu bisa di dalam pembentukan kata benda, ya, atau pembentukan yang namanya kata jadian, itu ada caranya. Dari kata mita, teman atau sahabat, kalau persahabatan namanya meta, mi jadi me, ya, met, ya. Ini juga sama dengan bahasa Sanskerta. Kalau meta dalam Sanskertanya itu adalah maitri. Maitri itu persahabatan. Nah, maitri itu persahabatan. Yang namanya teman, sahabat dalam bahasa Sanskerta jadi apa? Mitra. Mitra Sanskerta, teman, sahabat. Bahasa Palinya mita. Nah, misalnya kata mitra kerja begitu ya. Nah, itu kata mitra dipakai di sini. Nah, mitra atau mita, sahabat ini asal usulnya dari mana ini? Ya, ternyata kata mitra atau meta itu mita ini asal usulnya dari kata mana yang artinya menghitung. Dari kata mana, man atau min, ya kalau tidak salah, artinya menghitung. Dari kata man min, sesuatu yang diperhitungkan namanya mita, mita. Atau orang yang diperhitungkan namanya mita. Nah, dikatakan seseorang yang perlu diperhitungkan, yang perlu dihitung, dikatakan sahabat, dikatakan teman, itu adalah orang yang perlu diperhitungkan, karena kalau bukan teman, bukan sahabat, tidak perlu menghitung, tidak perlu memperhitungkan, tidak perlu ya memberi harga, tidak perlu menghargai. Itu yang dimaksud. Kalau kita menempatkan seseorang sebagai mitra, sebagai sahabat, kita mau melakukan sesuatu, nah ingat si mitra sahabat ini akan kecewa atau akan puas. Kalau menjadi puas, kita lanjut melakukannya. Kalau yang namanya sahabat ini kecewa, kita urung untuk melakukannya. Karena apa? Kita memperhitungkan yang namanya ini, mitra ini, sahabat ini. Sehingga mengapa sahabat itu dikatakan mitra atau orang yang perlu diperhitungkan, perlu dihargai. Dikatakan juga bahwa meta ini
bukan hanya dipancarkan, bukan hanya dikembangkan, ditujukan kepada orang lain, melainkan juga perlu dikembangkan, diarahkan, ditujukan ke diri sendiri. Yang sebetulnya juga satu hal yang agak aneh. Mengapa dikatakan aneh? Ya tentunya setiap orang mencintai diri sendiri. Tidak perlu diarah, sudah pasti mencintai diri sendiri. Semua yang orang lakukan, mulai dari melek bangun pagi sampai tutup mata tidur, semuanya itu adalah bagaimana diri sendiri bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan manfaat. Kadang ya istri, suami itu nomor 2, orang tua, anak nomor 2, nomor 1 adalah diri sendiri. Sebetulnya memang sih sudah otomatis, hanya saja tidak sedikit orang justru mengatasnamakan cinta pada diri sendiri, alih-alih melakukan sesuatu yang bermanfaat, betul-betul manfaat untuk diri sendiri, dia melakukan banyak hal yang merugikan diri sendiri. Ini sehingga muncul pertanyaan. Kalau tadi di pertanyaan pertama adalah pertanyaan bodoh, sudahkah Anda mencintai diri sendiri? Maka pertanyaannya diubah sedikit. Sudah betul-betulkah Anda mencintai diri sendiri? Tidak sedikit orang dengan beralasan mencintai diri sendiri melakukan banyak hal-hal yang merugikan diri sendiri. Apa itu? Yaitu dengan melakukan keburukan-keburukan, melakukan hal-hal yang culas, hal-hal yang nista, hal-hal rendahan. Alih-alih memberikan manfaat di kedepannya, termasuk juga di saat ininya, yang dia dapatkan adalah justru sebaliknya. Seseorang dengan ketidakjujuran contohnya, karena menganggap dengan tidak jujur, dia menganggap bahwa ini adalah manfaat, menganggap yang keliru sebagai yang benar, yang buruk sebagai yang baik, yang tidak pantas sebagai yang pantas. Menganggap bahwa dengan tidak jujur dia merasa mendapatkan sesuatu, kemudian bertindak tidak jujur. Nah, akibat dari ketidakjujurannya, kalau satu ketika nanti dia tidak dipercaya orang, buah-buah yang akan nantinya dia petik, kalau dia direndahkan, dihina, disingkirkan, dikucilkan orang, dikucilkan masyarakat, itu menjadi buah perbuatannya, yaitu tidak jujur ini. Tidak bisa melihat bahwa ketidakjujuran itu adalah kerugian. Dan sebetulnya dengan tidak jujur, saat ketidakjujuran itu dilakukan, saat itu pula derita sudah dia alami. Yaitu apa? Ya, disertai dengan kotoran batinnya. Saat batin dikerui oleh kotoran batin dengan bertindak tidak jujur itu, sebetulnya itu adalah batin dalam kondisi menderita. Selesai ketidakjujuran itu dilakukan, diri sendiri secara jujur mencela, merendahkan, meremehkan, tidak menghargai, tidak ada kebanggaan pada diri sendiri. Nista, tahu dirinya nista, dan itu ya memang tidak ada orang lain yang tahu kecuali diri sendiri. Bagaimanapun itu juga penunjukan terhadap diri oleh diri sendiri. Kalau dirinya itu nista, tidak ada penghargaan meskipun oleh diri sendiri. Ya, seseorang yang justru bertindak sebaliknya, menjadi jujur, tahu manfaat, tahu ini adalah keuntungan. Barang bagus dikatakan bagus, barang tidak bagus dikatakan tidak bagus.
Kalaupun pembeli misalnya tidak tahu ini barang tidak bagus, kita sebagai penjual, ini barang ada cacatnya, di sini cacatnya. Kalau Anda mau beli, boleh. Tapi karena ini cacat, saya beri kortingan 20%. Ini kalau saya tidak memberitahu, bagaimanapun Anda tidak akan tahu. Soalnya ini ya sangat sangat dalam. Ya, nggak bisa orang umum tahu kalau barang-barang ini itu ada cacatnya. Tapi ini saya kasih tahu kan Anda. Nah, kortingan 20% banyak enggak? Lumayan. Tapi juga itu tidak seberapa dibandingkan manfaat nanti ke depannya. Mendengar kata-kata penjual seperti itu, pembeli langsung tercengang kok. Dan besok kapan lagi butuh sesuatu tidak pergi ke toko yang lain. Dan dia akan gemborkan teman-temannya ada sesuatu, datangi toko ini. Dia tidak menipu. Dan kalau ada urusan apa yang lain yang lebih penting, dia akan hubungi toko ini. Ada apa yang lain-lain, ya tidak urusan dengan toko sekalipun, tidak ada urusan dengan dagang sekalipun, kata-katanya akan dihargai, akan diikuti, akan didengar. Dan lebih dari itu, saat kejujuran itu muncul, berhasil dilakukan, diri sendiri mempunyai kebanggaan, mempunyai kesalutan, memiliki penghargaan pada diri sendiri yang tidak bisa dibeli, diganti dengan uang sebanyak apapun. Dan ini sifatnya juga di dalam. Orang luar tidak tahu. Nah, ini adalah contoh dua hal tentang bagaimana mencintai diri sendiri. Tidak sedikit orang, ternyata juga salah cara. Kalaupun tujuannya itu memang untuk diri sendiri. Mencintai diri sendiri, karena mencintai diri sendiri melakukan banyak hal. Tapi alih-alih manfaat yang dia lakukan, dia melakukan hal-hal yang berupa kerugian. Bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri. Sudah benar-benarkah, sudah sungguh-sungguhkah Anda mencintai diri sendiri? Yaitu bagaimana mencintai diri sendiri secara benar. Mencintai diri sendiri secara benar. Seseorang mencintai diri sendiri, mengharap diri sendiri mendapatkan manfaat, mendapatkan kebahagiaan, bebas dari derita, sehingga kata-kata atau kalimat semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Karena apa? Mengapa mengucapkan begitu? Ya karena mencintai diri sendiri. Karena mencintai diri sendiri. Tetapi permasalahannya adalah setelah semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, apakah kata-kata ini mengandung kekuatan gaib, ada khasiat, ada tuahnya. Ahang sukito homi, apalagi diucapkan dalam bahasa Pali. Apakah kata-kata ini diucapkan berulang sehingga menjadi semacam sugesti, muncul kebahagiaan, penderitaan serna. Atau berharap dengan mengucapkan kata semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Nah, jika kebetulan ada dewa lewat mendengar, bisa kasih saya kebahagiaan, bebaskan saya dari penderitaan. Ini adalah pernyataan umum, pernyataan utama. Ada pernyataan berikutnya yang menjadi sebab, yaitu semoga saya bebas dari membenci. Dan pernyataan keduanya, semoga saya bebas dari kehendak menyakiti. Kalimat ini menjadi patokan, menjadi sumber munculnya kebahagiaan, sernanya penderitaan. Mengharapkan diri sendiri bahagia, bebas dari penderitaan bukan semata-mata kekuatan kata-kata, kekuatan kalimat, atau mengharapkan sosok lain luaran untuk membantu, untuk memberi, bukan.
Tetapi dengan konsekuensi memunculkan, menumbuhkan pikiran yang bebas dari membenci. Awerohomi, abhyapajohomi, bebas dari kehendak menyakiti. Nah, ini kalimat ini, dua kalimat ini yang selalu diulang dalam memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri bermeditasi. Bukan kalimat pertama, ahang sukito homi, nituko homi, bukan. Tapi yang justru ini, awerohomi, abhyapajohomi, ahang awerohomi, ahang abhyapajohomi. Semoga saya bebas dari membenci, semoga saya bebas dari menyakiti. Bukan bebas dari penyakit, bukan. Bebas dari menyakiti. Maksudnya apa? Membuat yang lain sakit. Nah, bisa diperpanjang. Semoga pikiran saya, semoga pikiran ini bebas dari membenci siapapun. Mereka yang aku kenal, yang dekat, yang tampak seperti ibu, bayangkan ibunya, ya. Ayah, bayangkan ayahnya. Semoga saya bebas dari membenci ibu. Semoga saya bebas dari membenci ayah. Semoga saya bebas dari membenci istri. Semoga saya bebas dari membenci suami. Mungkin enggak Bante ada membenci ibu, membenci ayah. Ada saja. Betul ya? Ada saja. Tidak semua anak itu ya pasti akan cinta orang tuanya. Benci juga ada. Sampai ya musuhan di mana? Pengadilan juga tidak sedikit antara